Kok Indonesia yang selalu kebakaran jenggot kalau ada nama dari Israel? Ini kita tidak bisa terus dipelintir dengan alasan-alasan berdasarkan pasal-pasal Pancasila yang sesungguhnya mereka nggak mengerti sama sekali, termasuk Ganjar dan Gubernur Bali. Ini sesungguhnya mereka mematikan semua apa yang menjadi keuntungan bagi Indonesia, karena dengan dibatalkan pertandingan U20 di Bali ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan segala harapan, dan bahkan juga yang terpenting adalah citra bangsa yang seharusnya menunjukkan inilah Indonesia yang mengakui kebersamaan sesuai dengan citra bangsa yang baik. Tapi ini ketahuan bahwa suara mulai daripada Mbak Mukmin Egy Sujana tidak ada beda dengan Rizik dan juga Ganjar dan Gubernur Bali, dan bahkan setingkat pemerintah, menteri dan presiden sekalipun. Jadi semua ini muatan-muatan yang dikaitkan dengan agama. Jadi kalau kita melihat di sini, alasan penindasan ini tidak masuk di akal. Dan kita melihat di mana penjajahan sesungguhnya yang ada di Indonesia adalah antar bangsa, anak bangsa itu sendiri. Oke, lanjut. Siapa ini? Robert Mawengkang, silakan. Salam Pak Pol. Ya. Ya, kita masih di dalam kaitan U20 Pak ya. Tapi yang kita melihat di sini di mana satu persatu para politisi Indonesia dipermalukan. Jadi Ganjar lebih sial mungkin kalau menjadi presiden dibanding dengan Anies. Paling tidak Anies tidak berkomentar kan, tapi Ganjar sudah ketahuan bahwa ini munafik dan harus ditolak. Dan kembali kepada soal bola Pak ya. Sesungguhnya ini merupakan bagian daripada entertainment yang selalu saya katakan, tetapi bisa menjadi komunikasi pemersatu bagi perbedaan, baik itu dalam budaya, sosial, adat, dan bahkan politik. Bisa dibayangkan bagaimana misalnya Amerika yang sangat jauh perbedaan politiknya dengan Cina atau Rusia, tapi mereka bisa bersatu di dalam olahraga, pertandingan. Kalau mereka lolos kualifikasi ya harus diakui, jadi dipisahkan. Tetapi Indonesia ini selalu overreaktif Pak terhadap sesuatu yang ada, apalagi masalah Israel. Kalau ada nama Israel saja udah langsung saja dieksploitir kemana-mana, dieksploit supaya orang melihat bahwa Indonesia memang benar-benar anti dengan Israel. Dan selalu dikait-kaitkan dengan pasal yang mereka menyatakan bahwa penindasan dan juga penjajahan. Kita terus bertanya kepada pemerintah Indonesia, apakah pernah belajar sejarah tentang bagaimana Israel dan Palestina berada hingga saat ini. Baik dari Menteri Luar Negeri, juga Presiden, dan seluruh penasihatnya, kok nggak ada yang memberikan masukan bahwa ini salah besar. Karena Israel belum pernah menindas ataupun menjajah baik Indonesia dan khususnya Palestina. Bahkan kalau Indonesia memahami bahwa pertandingan olahraga ini antara Israel dan negara-negara sekitarnya yang bersaing secara politik bisa bersama di dalam olahraga, termasuk dengan Palestina, juga Maroko, kemudian Egypt, Jordan. Kok Indonesia yang selalu kebakaran jenggot kalau ada nama dari Israel? Ini kita tidak bisa
terus dipelintir dengan alasan-alasan berdasarkan pasal-pasal Pancasila yang sesungguhnya mereka nggak mengerti sama sekali, termasuk Ganjar dan Gubernur Bali. Ini sesungguhnya mereka mematikan semua apa yang menjadi keuntungan bagi Indonesia, karena dengan dibatalkan pertandingan U20 di Bali ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan segala harapan, dan bahkan juga yang terpenting adalah citra bangsa yang seharusnya menunjukkan inilah Indonesia yang mengakui kebersamaan sesuai dengan citra bangsa yang baik. Tapi ini ketahuan bahwa suara mulai daripada Mbak Mukmin Egy Sujana tidak ada beda dengan Rizik dan juga Ganjar dan Gubernur Bali, dan bahkan setingkat pemerintah, menteri dan presiden sekalipun. Jadi semua ini muatan-muatan yang dikaitkan dengan agama. Jadi kalau kita melihat di sini, alasan penindasan ini tidak masuk di akal. Dan kita melihat di mana penjajahan sesungguhnya yang ada di Indonesia adalah antar bangsa, anak bangsa itu sendiri. Ya, sebagai orang Kristen di Indonesia, ya saya merasa kita dijajah. Tidak ada kebebasan untuk beribadah, bahkan di sweeping. Tidak ada kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah yang semua ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45 melalui konsensus nasional. Nah, justru ini dipelintirkan. Jadi masalah-masalah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan para politisi kita di Indonesia, justru ini yang diputarbalikkan, mencampuri urusan yang mereka tidak ada kaitan sama sekali. Dan satu hal, apakah Indonesia pernah berpikir bahwa infrastruktur di Palestina itu semua yang membuat adalah orang-orang Israel, orang Yahudi. Demikian juga di Yordan. Andai kata Israel menutup aliran air di Yordan, mereka nggak bisa hidup, mati, karena air yang didatangkan di Yordan itu adalah infrastruktur yang dibuat oleh orang-orang Israel yang luar biasa. Inovasi-inovasi mereka dari embun, mereka jadikan, mereka tarik untuk menjadi air. Jadi disinilah kebodohan-kebodohan pemerintah kita Indonesia yang cuman karena sentimen agama yang dijadikan malapetaka dan kerugian besar bagi Indonesia. Dan sanksi terhadap FIFA ini berpengaruh terhadap dunia internasional melihat bahwa inilah keaslian Indonesia sebenarnya. Yang diangkat-angkat hanyalah soal agama. Soal makanan ditentukan oleh pandangan agama mereka. Menu juga di dalam berpakaian, para wisata. Jadi semua isu harus dikaitkan dengan agama. Di mana sebenarnya pemikiran-pemikiran pemerintah yang harusnya ini dirubah dan hilangkan semua identitas agama ini. SKB 2 Menteri harus dihilangkan. Bahkan Departemen Agama, Kementerian Agama, nggak perlulah. Agama ini kan sudah diatur dengan undang-undang bahwa kebebasan dari setiap umat untuk memeluk sesuai dengan keyakinannya. Jadi nggak perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Tapi ini adalah peluang-peluang bisnis. Jadi dunia yang sudah maju sekarang tidak bisa lagi dipelintir dengan manipulasi-manipulasi para politisi yang duduk dalam pemerintahan, termasuk presiden yang ada saat ini, karena yang mengangkat dia menjadi
presiden adalah melalui partai dan para politisi yang ingin menguasai Indonesia. Jadi buka cakrawala berpikir, mana mungkin sih agama ini yang terus digulirkan sehingga jadi usaha lagi. Dan apa yang kita dapat daripada keuntungan-keuntungan orang-orang tertentu dan lembaga tertentu, khususnya MUI. Dan di sini kenapa terus terjadi demikian? Sedangkan kita mempunyai hukum yang jelas, hukum positif negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini tidak berlaku? Ya karena pembiaran para politisi, para pejabat di dalamnya saling mencari keuntungan. Karena kalau ini diberlakukan dengan tegas, terlalu banyak mereka yang merasa tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan mereka semua ingin mencari kehidupan yang lebih daripada rakyat biasa. Jadi hati nurani dan akhlak itu ditinggalkan karena ingin mendapatkan keuntungan dan korupsi yang begitu hebat. Dan menyusun kekuatan oligarki supaya mereka tidak tersentuh. Kan kita sudah lihat dulu Presiden Jokowi pernah berkomentar tidak ingin ada dari keluarganya yang ikut di dalam politik. Tetapi dalam kenyataan semuanya ini ucapan kosong. Bahkan adik daripada Bupati Solo sekarang sudah mulai dimunculkan menjadi salah satu pemimpin negara. Dan di Indonesia semua ini bisa terjadi karena tidak lagi dilihat kualifikasinya meskipun tidak ada kaitan dengan kemampuan. Pokoknya ada kekuasaan, ada uang, dorongan agama yang terutama, ini semua akan jadi. Jadi kita mempunyai pilihan karena ini adalah dilindungi dengan Undang-Undang Indonesia, di mana setiap masyarakat, anak bangsa, suku manapun yang merasa tidak diberlakukan secara adil, baik itu dalam soal ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan terkait dengan kepercayaan masing-masing, ya semuanya mempunyai hak untuk bebas. Jadi kalau peraturan-peraturan agama yang selalu digelontorkan di Indonesia, maka kita semua mempunyai hak untuk minta dibebaskan dari semuanya ini, bisa membentuk kesatuan yang tidak lagi diintimidasi dengan beribadah saja tidak bebas, dan mereka yang mempunyai kekuasaan dibiarkan tidak pernah tersentuh dengan hukum. SKB 2 menteri sengaja dibuat untuk memanipulasi supaya kelompok-kelompok yang disebut dengan minoritas tidak bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Padahal kita dilindungi oleh undang-undang. Maka jelas Indonesia ini rusak dan makin ditunjukkan. Saya yakin Tuhan membuka kebenaran itu. Karena nomor satu, berkaitan dengan Israel, Indonesia merasa sangat benci. Padahal kalau mereka ingin sedikit mempelajari bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita bukan orang Israel, tapi sesuai dengan firman Tuhan, kita mengakui bahwa firman Tuhan itu benar. Maka kita menghormati firman Tuhan yang menyatakan diberkati mereka yang memberkati Israel, dan terkutuklah mereka yang mengutuk Israel. Dan melalui bangsa ini, banyak bangsa-bangsa yang mendapat berkat di dalamnya. Ya, kita melihat, coba lihat Indonesia yang selalu membenci Israel. Apa yang dapatkan sana? Selain daripada persaingan-persaingan daripada politisi-politisi yang menekan orang-orang yang mereka tidak inginkan. Dan persoalan demi persoalan, demo yang tidak diperlukan. Semuanya ini persaingan di mana? Di dalam kandang sendiri.
olahraganya seharusnya dengan penduduk 275 juta masyarakatnya. Masa 12 orang, 24 orang aja tidak ada yang kualifikasi Asia saja nggak lolos. Jadi sini menguji diri dong. Kenapa? Karena dipegang oleh orang-orang yang semua berkait dengan agama. Coba berikan kebebasan mungkin dari orang-orang yang lepas daripada agama. Dan juga tidak perlulah olahraga dipegang oleh menteri. Berikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kesanggupan untuk itu. Semuanya diatur dengan peraturan negara. Padahal peraturan negara yang seharus diterapkan yaitu hukum justru diabaikan. Jadi ini kemunafikan demi kemunafikan. Jadi kita di sini menyuarakan kebenaran dan tidak akan pernah putus suara kebenaran itu. Dan the truth will reveal. Dan sekarang sudah mulai terbukti. Yang digadang-gadang dianggap ya mungkin lebih baik daripada Anies, nyatanya lebih buruk. Ganjar. Jadi bagi mereka yang tadinya terlanjur sama dengan memilih Jokowi, berhati-hatilah. Selama identitas agama tidak dihilangkan di Indonesia, maka Indonesia akan tetap terkutuk sampai kiamat. Dan saya merasa sebagai bagian masyarakat yang berdiaspora di luar negeri, kita tidak termasuk di dalam pandangan-pandangan politik pemerintah yang mencemarkan nama baik kita semua di internasional dan merugikan bangsa. Baik kita yang tergabung di dalam live Zoom Pak Pol, kita tidak menyokong, kita menentang cara-cara pemerintah yang merugikan negaranya sendiri, anak bangsa. Kita berjuang untuk memperbaiki supaya Indonesia dipandang baik oleh luar negeri, bukan sebaliknya. Kita kalau ketemu orang, otomatis kita berada dalam suatu kesatuan di mana mereka menganggap orang Indonesia yang bisa dibenci gara-gara tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan soal tim olahraga dijadikan suatu isu internasional. Padahal kita sendiri menentang karena kita melihat tindakan-tindakan ini bodoh. Jadi sekali lagi saya nyatakan, kita yang berada di sini dan juga dari organisasi Galarua, tentunya kita menentang justru apa yang dilakukan oleh para politisi Indonesia dan bahkan pemerintah. Dan kita mensupport Israel. Jadi kita harus buka pernyataan kita secara terang-terangan, tidak perlu kita tutup-tutupi. Dan andai kata pertandingan ini dialihkan di Manado, saya yakin tidak ada masalah, tidak pernah menjadi isu. Tapi masalahnya di sini adalah mereka juga memberikan fasilitas kepada bagian daripada wawasan-wawasan yang mempunyai kekuatan-kekuatan khusus yang kaitan dengan agama. Jadi kalau mereka memang benar supaya ini tidak ada isu soal Israel, ya bikinlah gedung olahraga yang baik di Papua, di Ambon, di Manado, dan bahkan di Nusa Tenggara, Timur, Barat, supaya tidak takut di sweeping. Karena Indonesia kan jagonya di situ, mengintimidasi dan sweeping dengan alasan mayoritas. Sebenarnya cara-cara begini harus dilawan. Tapi ini adalah pembiaran dari pemerintah. Itu aja masukan saya, Pak Pol. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,